Ku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka, maligai ramah-ramah bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala. Ya pemirsa, masih di Cakrawala Malam. Sesuai dengan janji saya tadi, kita malam hari ini juga akan ngobrol-ngobrol tentang alat musik tradisional yang kebetulan malam hari ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Abi Jasid Arif. Saya mungkin lebih manggilnya Pak Arif aja ya, luar biasa. Lebih akrab. Sehat Bapak Arif? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Saya lihat Bapak Arif ini kelahiran tahun 48, tapi luar biasa masih sehat, kuat ya Pak ya. Insya Allah Mbak. Apakah ini juga berhubungan dengan karena sering bermain musik gitu Pak? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi bermain musik itu bikin kita jadi bahagia gitu ya. Iya betul sekali itu. Nah Bapak Arif ini adalah seorang instruktur musik etnik ya Pak ya. Jadi mulai dari kolintang, kemudian ada juga angklung dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi malam hari ini pemirsa kita akan lebih membahas tentang angklung. Itu adalah sebuah alat musik yang berasal dari Jawa Barat, dari Sunda gitu ya Pak ya. Saya pikir tadi Bapak ini asli orang Sunda loh. Karena kita ngomonginnya soal angklung, justru malah ternyata Bapak ini asli dari Pamekasan, Pak ya. Oke, nah kita sekarang kalau misalnya ngomongin soal angklungnya sendiri nih Pak. Angklung itu setahu saya kan dia terbuat dari bambu yang ada beberapa jenis bambunya juga. Ada bambu awi wulung yang hitam itu gitu kan, terus awi teman atau yang warnanya putih. Itu apakah juga ada kaitannya dengan bunyinya? Berbedakah atau hanya variasi warnanya aja? Memang bunyinya beda Mbak. Kalau boleh saya masalah angklung tadi ya. Angklung itu sebenarnya sejak lama sudah terdapat di seluruh daerah Indonesia Mbak. Betul. Bukan hanya di Jawa Barat. Iya. Hanya yang berhasil, yang pertama kali melaras angklung itu ke angklung diatonik. Semula kan selendro sama pelok ya. Itu hanya yang berhasil tahun 48 itu mengubah dari skala nada selendro dan pelok Bapak Daeng Sutikna, sehingga terkenal dengan namanya angklung Padaeng sekarang ya. Dari Jawa Barat memang itu angklung Padaeng. Nah sekarang masalah bunyi, memang dari jenis warnanya itu memang beda, cuma masyarakat lebih menyenangi yang warna hitam. Seperti Mbak kan baju hitam sekarang. Mungkin begitu ya. Kalau saya Pak pakai baju hitam tuh biar langsing gitu maksudnya, dikit. Tapi pemirsa kalau kita ngobrol sama Pak Arif ini sebenarnya sudah mulai kapan sih Pak menggeluti dunia seni musik dengan etnik-etnik kayak gini? Kebetulan orang tua saya memang senang musik Mbak. Oh begitu. Pemain gamelan juga. Ya. Jadi memang turunan ya Pak ya? Insya Allah demikian. Ini adalah hobi atau mungkin sejak kapan sih Bapak sudah mulai bermain? Ya saya sekolah di SPG itu tahun 65-an. Itu sudah mulai mengenal angklung. Di sekolah saya banyak waktu itu di Pamekasan ya. Banyak sekali angklung. Saya juga kagum. Tahun 70 dibina oleh Bapak R. Dirman Sasmoko-Adi yang pencipta kalau nggak salah itu Berkibarlah Benderaku mungkin. Luar biasa tahun ya. Tahun 70 selama setahun. Dan tahun 74 kami diangkat di sekolah pembangunan. Komparasi proyek perintis sekolah pembangunan PPSP IKIP Surabaya. Nah itu baru memperdalam angklung sampai tahun 82 Mbak. Tapi apakah dulu orang tua dari Bapak Arif sendiri juga bermain angklung, kemudian kolintang gitu? Nggak ada angklung ya, hanya gamelan aja, gambang, seruling gitu yang ada. Siapa yang pertama kali ngajarin Bapak atau membuat Bapak tertarik untuk main angklung? Ya nggak ada Mbak, ya hanya hobi itu aja, senang. Waktu di sekolah disuruh milih musik, kami milih angklung dan paduan suara saat itu. Tahun 65 ya. Kemudian Bapak beralihlah menjadi seorang pengajar permainan musik etnik begitu ya, Pak. Betul, itu sudah dimulai dari tahun berapa Pak? Ngajarnya mulai tahun 74. 74? Ya, sampai 82. Terus tahun 81 kami mulai membawakan sebuah acara musik tradisional di televisi Surabaya. TVRI Surabaya. Salah satu televisi lokal di Surabaya, juga ya. Sampai tahun 89 Mbak, jadi 90 tahun. 90 tahun. Jadi tapi bukan hanya angklung waktu itu. Kolintang, angklung, samroh juga.
Kamroh. kentongan. Oh, saya malah nggak tahu Pak ya. Yang penting Beda musik generasi etnik ya. mungkin ya. Tapi untuk segmentasi pemain angklung sendiri untuk sampai dengan saat ini, apakah hanya range usia yang tergolong dewasa, yang seumuran Bapak, di bawahnya Bapak, ataukah anak-anak zaman sekarang yang masih usia SD, kemudian SMP dan lain sebagainya juga masih banyak yang tertarik untuk main angklung Pak? Mulai dari PAUD, Pak. PAUD, TK PAUD ya berarti ya? di bawahnya TK, sebelum Di TK. bawah- oh iya, iya, PAUD, iya. TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi juga banyak yang senang. Ya, Akhirnya mereka akan ada lesnya gitu ya Pak ya? semacam Tiap itu. minggu ada, kemudian mereka ditampilkan juga kah dalam setiap acara-acara, kemudian atau mungkin diundang dalam sebuah acara, atau adakah lomba yang spesifik untuk main angklung gitu misalnya? Kalau lombanya banyak sekali, Mbak. Barusan di sebuah tempat hiburan Surabaya diselenggarakan juga. Oh begitu. Satu Kalau hari, 2 tingkat hari. peminat pemain angklung sendiri rata-rata atau paling banyak nih Pak, usia berapa? Yang paling banyak sekolah dasar sih. Sekolah dasar Sekolah ya? menengah pertama ya. Cuma maaf ya, kesenian ini masih kalah dengan luar negeri, Mbak. Jadi kalau Singapura itu malah rutin. Oh justru? Primary itu tahun ini, tahun depan, secondary terus itu. Mulai tahun 90 sudah itu. Jadi justru malah yang di Singapura lebih rajin dan Lebih lebih tertarik rajin, untuk iya. main angklung dibandingkan di Indonesia Di Indonesia sendiri. sekali. Pak. Ya. Wow. Saya kan sudah membawakan itu apa? Bagaimana mereka bermain, ya kan? Karena kebetulan kami juga pernah ngajar di sana. Baik, baik. Guru-guru di sana minta supaya bagaimana Pak metode cara bermain angklung yang bagus itu. Baik, ini memang saya lihat pemirsa di profil dari Bapak Arief sendiri di tahun 2007 ya Pak Iya, ya. betul. Itu juga sempat menjadi dewan juri lomba musik etnik dalam Singapura Music Festival di Singapura tingkat sekolah dasar ya. betul. Kemudian di 2008 juga menjadi dewan juri lomba musik etnik lagi di Singapura dalam musik festival di Singapura tingkat sekolah menengah. Sekolah Jadi menengah, setelah betul. SD, SMP, nah ini dia nih pemirsa nih ya. Kita Terus, bisa ya. lihat ada videonya juga. Ini di Singapura Pak ya. Ini Taman Budaya Surabaya. Taman Budaya Surabaya. Mereka baik. datang ke sini, kami undang. Ya, Tapi untuk Bapak datang ke sana sendiri juga seringkah? sekitar 6 kali, Mbak. 6 kali. Atas undangan mereka. Itu dalam range dari tahun pertama, kemudian langsung setahun kemudian, apakah Iya, begitu Pak kadang-kadang ya? setahun terus 2 ya? kali. Setahun 2 kali. Kalau jurinya hanya 2 kali, 2007, 2008, terus pelatihannya, workshop di sana sampai 2011. 2011, wah ya. sekarang sudah 2016. Ya. Berarti kalau kita hitung lagi nih Pak, berapa lama sih Bapak sudah mencintai kesenian angklung nih dari tahun berapa awal main sampai dengan sekarang? Tahun 66 sampai sekarang ya. 66 sampai sekarang. Aduh, Sampai yang akan datang pun, ya silakan hitung. Agak lemah lama nih mungkin, kayaknya ya, kalau udah jam silakan. segini ya. Tapi orang Ya. Indonesia atau orang asli sana nih Pak yang diajari? Orang Melayu, Mm-mm. orang ya Tionghoa, Mbak, bangsa asing, bahasa Tamil juga. Yang penting mereka di sana itu sekolah. Baik. Jadi primary sama secondary itu di sana. Tapi di sana berarti mereka juga sudah menyediakan alat angklungnya ya Pak ya? Alat musik Banyak angklungnya sekali, banyak di sana banyak berarti sekali. Bahkan di sana itu satu sekolah kadang-kadang memiliki sampai setengah kontainer angklung itu. ya? Oh, banyak. Karena mereka kan nggak punya budaya etnik kan. Betul. Jadi dari manapun, dari Cina mereka datangkan, dari Indonesia juga, dari Bali, gamelan juga. Coba gamelannya di sana ditala sama dengan musik etnik, diatonik. Diatonik. Bukan selendro sama pentlok, bukan. Oh, baik. Jadi Tapi lagu-lagu kalau barat bisa. kualitas angklungnya sendiri mau buatan Indonesia, Cina, apakah sama Pak? Tidak ada bedanya? Cina saya belum pernah tahu, cuma Thailand. Warnanya merah kalau buatan Thailand, Mbak. Warnanya Yang merah. bagus pasti memang buatan Indonesia. Gitu. Kalau ini Pak, kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri sudah ada angklung atau belum sih? Di kurikulumnya tidak disebutkan angklung, Mbak. Tapi Bukan lebih ke hanya seni, musiknya, musik ya, gitu ya. musiknya ya. Saya ingat sih dulu waktu zaman saya SD sekitar tahun 2000 sampai dengan 2005 itu memang saya juga masih sempat diajarin main angklung sih, Sekolahnya Pak. di mana dulu? Saya dulu di SD Al Muslim Di di daerah Waru Pak. Waru. Sidoarjo kan? Lo barusan ikut Asri. lomba, Mbak. Oh barusan ikut Al-Muslim, lomba ya? barusan ikut Waduh, lomba, ya. ikut bangga lah saya kalau Ikut begitu. SD-nya, ikut angklung dan ikut kolintang. Iya, iya. Dulu saya juga pernah main kolintang, tapi udah lupa cara mainnya gimana, Pak.
Oke Apa deh, tuh? kalau gitu nih pemirsa kita juga nanti pasti akan masih tetap terus ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif mengenai alat kesenian etnik yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol soal angklung. Betul. Tapi kalau mau telepon nanti boleh di 031 738 0885 dan jangan kemana-mana tetap di Cakrawala Malam.